Baik Romo dan teman-teman sekalian, kami akan memaparkan tugas-tugas para uskup. Dalam Lumen Gentium berada dalam artikel 25 sampai 27. Tugas mengajar. Latar belakang dari tugas mengajar. Dalam Kisah Para Rasul 6 dilukiskan mengenai pengangkatan 7 orang untuk membantu melayani meja dan para janda. Tugas ini disebut juga diakon, walau tidak secara langsung menggunakan istilah tersebut. Nampak bahwa penatua dan diaken yang diangkat oleh Paulus rupanya diikuti oleh jemaat lain yang dibentuk oleh rasul lain, bandingkan dengan Kisah 14 ayat 23. Sekurang-kurangnya dari beberapa teks tersebut kita ketahui bahwa penatua memiliki peranan yang besar dalam jemaat. Peran penatua dalam jemaat perdana amat penting karena mereka mempertahankan hubungan dengan rasul yang telah membentuk jemaat tersebut. Dalam perkembangan kemudian, para penatua ini disebut uskup. Mereka yang mengepalai jemaat di mana mereka diangkat. Para uskup adalah pengganti para rasul, sehingga tugas yang diberikan kepada para rasul dengan sendirinya diberikan juga kepada para uskup. Seiring dengan perkembangan dan perluasan gereja, penatua di tiap tempat jemaat dibentuk semakin banyak. Para penatua yang disebut uskup tersebut tersebar di berbagai tempat di mana ada jemaat Kristen. Oleh karena itu, jumlah penatua atau uskup semakin hari semakin banyak. Bila pada zaman hidup Yesus, rasul terbatas hanya 12 orang, maka kini para rasul yang digantikan oleh para uskup berjumlah ribuan. Besarnya jumlah pengajar dalam gereja Katolik tersebut melahirkan pembentukan badan atau institusi yang bertugas mengeluarkan ajaran bersama. Badan atau institusi yang tersebut wujud dalam konferensi para uskup dalam berbagai tingkatan. Tingkatan konferensi para uskup dimulai dari tingkat yang paling kecil, yaitu konferensi provinsi gerejani, misalnya konferensi gereja Nusra. Konferensi di tingkat negara, misalnya KWI, konferensi di tingkat benua, FABC, sinode para uskup sedunia yang diadakan untuk membahas pokok tertentu dan konsili. Pada umumnya dalam konferensi di berbagai tingkatan itu, dibicarakan satu hal yang hasil keputusannya merupakan ajaran bersama yang berlaku dengan sifat mengikat bagi semua orang Katolik dalam wilayah tersebut. Sekalipun demikian, adanya badan atau institusi ini tidak menghilangkan peran dan tugas setiap uskup dalam mengajarkan kebenaran iman dan moral. Setiap uskup memiliki wewenang untuk mengajarkan karena melekat pada jabatannya sebagai pengganti para rasul. Bandingkan Lumen Gentium 25. Konsili Vatikan II dalam dokumen tentang gereja mendeskripsikan tugas uskup dalam mengajar kebenaran iman dan moral. Tugas mengajar dalam bidang ini mesti dijalankan dengan kesetiaan dan penuh tanggung jawab dalam kebersamaan dengan para uskup dan Sri Paus. Perbenaran iman dan moral yang dimiliki oleh gereja mesti diajarkan, dijelaskan, dan dilaksanakan dengan setia oleh uskup dan umat gembalaannya. Otoritas mengajar yang dimiliki oleh uskup memiliki dasar yang kuat baik dari kesaksian kitab suci dan tradisi maupun dari Konsili Vatikan II. Pokok-pokok pemikiran teologis. Dasar biblis otoritas mengajar gereja dapat ditemukan dalam Perjanjian Baru. Hal ini berkaitan erat dengan gereja sebagai penjaga kebenaran, 1 Timotius bab 3 ayat 15, dan uskup sebagai pengganti para rasul yang mengurus jemaat Allah. Gereja diyakini dan diimani oleh orang Katolik sebagai penjaga dan penerus ajaran yang telah disampaikan oleh Yesus. Rasul-rasul yang dipilih Yesus sebanyak 12 orang ditugaskan olehnya untuk mengajar semua orang agar bertobat dan percaya pada Injil. Injil atau warta gembira tersebut tidak lain adalah Yesus sendiri. Untuk membantu para rasul dalam melaksanakan tugas tersebut, Yesus menjanjikan Roh Kudus, bandingkan Yohanes 16 ayat 13-15. Roh inilah yang menjadi penjamin kesetiaan para rasul dalam melaksanakan tugas mengajar dan menggembalakan jemaat. Dengan demikian, tugas mengajar melekat erat dengan jabatan sebagai rasul. Jaminan kesetiaan pada ajaran Yesus tersebut tidak memaksudkan bahwa para rasul tidak akan keliru dalam meneruskan ajaran tersebut. Teks kitab suci juga menunjukkan bahwa para rasul sering salah paham akan ajaran yang disampaikan Yesus. Yang tidak keliru dibuat oleh para rasul adalah dalam percaya pada Yesus. Penginjil Markus dan Yohanes sering melukiskan ketidakpahaman rasul akan pengajaran yang disampaikan Yesus. Ada banyak teks menunjukkan kita, misalnya saja Markus 8 ayat 27-33, Matius 16 ayat 13-23, Yohanes 6 ayat 25, dan seterusnya. Teks tersebut mengisahkan kesalahpahaman yang dialami oleh para rasul berkenaan dengan ajaran atau ucapan Yesus. Dengan demikian, jaminan kesetiaan yang dimaksudkan di sini bukanlah berarti bahwa para rasul meneruskan semua ajaran Yesus secara persis sebagaimana diajarkan oleh Yesus ketika masih hidup. Sebaliknya, yang terjadi yaitu para rasul dapat secara bebas merumuskan kembali ajaran Yesus secara baru atau malah lebih lengkap merumuskan wahyu yang disampaikan itu.
Dalam Lumen Gentium 25 dinyatakan dengan tegas bahwa otoritas tersebut menyangkut kebenaran iman dan moral. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus. Penekanan pada dua hal ini hendak mengingatkan kita bahwa seorang uskup memiliki otoritas yang patut diberikan rasa hormat dan ketaatan yang penuh ketika ia mengajarkan kebenaran iman dan moral. Seorang uskup tidak diberikan otoritas mengajar dalam hal ekonomi atau politik misalnya. Dalam bidang-bidang seperti itu dan bidang-bidang lainnya, seorang uskup memberikan ajaran yang bersifat anjuran karena bidang-bidang tersebut bersentuhan langsung dengan manusia. Berkenaan dengan martabat manusia, gereja melalui para uskup mengajarkan dengan gigih kebenaran iman dan moral tentangnya. Dengan demikian menjadi jelaslah bahwa tidak semua hal yang diajarkan oleh seorang uskup memiliki otoritas yang sama. Kemudian relevansi yang untuk zaman sekarang ini adalah pembicaraan mengenai otoritas ini menyentuh juga pokok mengenai ketidaksesatan atau infabilitas ajaran magisterium. Hal ini menjadi sumber persoalan yang muncul dalam gereja sejak abad pertengahan hingga saat ini. Perbedaan pendapat pun muncul terus-menerus dalam hidup gereja. Dengan demikian, perlulah dibahas mengenai perbedaan pendapat yang timbul terhadap ajaran iman dan moral yang dikeluarkan oleh magisterium. Perbedaan pendapat ini menyita banyak diskusi di kalangan para teolog dan umat juga. Perbedaan pendapat mengenai satu ajaran iman dan moral dapat membawa konsekuensi yang tidak sedikit bagi gereja dan juga masyarakat umum lainnya. Hal ini sudah dialami dalam perkembangan sejarah gereja dan sejarah dunia. Inti ajaran iman yang tidak banyak perubahan adalah ajaran yang diwahyukan Allah sebagaimana ditemukan dalam kitab suci. Ajaran iman dan moral yang diwahyukan tersebut dianggap sebagai kebenaran iman yang tidak dapat salah. Kebenaran iman dan moral yang terdapat dalam kitab suci sebagai wahyu Allah disebut depositum fidei. Wahyu yang dikumpulkan dalam kitab suci tersebut juga tunduk pada penafsiran yang dilakukan oleh magisterium. Dengan demikian, magisterium memiliki otoritas untuk menafsirkan wahyu tersebut dan mengajarkannya kepada umat. Itu berarti magisterium mengajarkan apa yang sudah dipelihara oleh gereja dalam bentuk tradisi atas ajaran iman dan moral yang diambil langsung dari kitab suci. Bila uskup sebagai pribadi atau bersama-sama dengan Sri Paus sebagai kepalanya mengajarkan apa yang terdapat dalam depositum fidei, maka ajaran tersebut tidak dapat salah. Gereja dalam hal ini tidak dapat hidup isolir dari dunia. Gereja ada dalam dunia, sehingga kontak dan saling pengaruh antara gereja dan dunia tidak dapat dihindari. Akibat dari saling pengaruh antara gereja dan dunia adalah hal-hal baru yang membutuhkan tanggapan dari gereja. Terhadap hal-hal baru yang mesti ditanggapi, gereja mengeluarkan pendapatnya dalam bentuk ajaran. Ajaran ini dikenal sebagai ajaran sosial gereja. Ajaran gereja berkenaan dengan masalah sosial yang ada di tengah umat menghantar kita pada pembicaraan mengenai kerjasama otoritas magisterium dengan para ahli di bidang ilmu pengetahuan lain. Hal ini merupakan keharusan karena seorang uskup bukanlah ahli dalam segala bidang ilmu pengetahuan. Dalam menjalankan tugas mengajarnya, seorang uskup mesti meminta bantuan para ahli di bidang tertentu. Disinilah ruang yang dimungkinkan untuk bekerja sama dengan otoritas magisterium dalam merespon permasalahan yang timbul di tengah umat. Umat Allah yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu didorong untuk membantu uskup setempat berkaitan dengan bidang ilmu yang menjadi kompetensinya. Ahli tersebut dituntut untuk mempersembahkan keahliannya demi perkembangan umat Allah dalam usaha memenuhi panggilannya. Dari pihak uskup diharapkan memiliki kerendahan hati untuk mendengar, menampung, dan mengkonfrontasikan dengan wahyu ilahi agar dapat memberikan jawaban yang sesuai terhadap permasalahan yang timbul. Selanjutnya, tugas menguduskan. Latar belakang, pokok pemikiran teologis, dan relevansi tugas menguduskan. Tugas menguduskan merupakan tugas gereja untuk menyampaikan rahmat dan karunia Allah agar umat hidup suci dan bersatu dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tugas menguduskan ini dilaksanakan dalam pelayanan sakramen-sakramen gereja. Dengan menerima sakramen, jiwa dan raga kita dikuduskan oleh Allah dan menerima berbagai rahmat dan karunia. Sakramen Ekaristi sebagai puncak tugas gereja menguduskan. Para uskup sendiri menguduskan dunia sebagai medan pewarta yang utama. Dan tugas menguduskan ini adalah dilakukan dengan cara mempersembahkan sikap dan hidup bakti kepada Allah, yaitu dalam kerjasama dengan kaum tertabis lainnya. Dan para uskup sendiri berperan sebagai pengurus, pengatur, pendukung, dan penjaga utama seluruh kehidupan liturgis dalam gereja yang dipercayakan kepada mereka. Dalam menunaikan tugas pengudusannya, para uskup haruslah menyadari bahwa mereka diambil dari antara orang-orang
dan diangkat demi mereka, yakni untuk melayani hal-hal yang menyangkut bakti kepada Allah dan menyajikan persembahan serta korban-korban bagi dosa-dosa. Konsekuensinya, para uskup wajib mengusahakan supaya umat beriman semakin menyelami dan menghayati misteri Paskah melalui Ekaristi Suci, sehingga berpadu menjadi satu tubuh dalam kesatuan cinta kasih Kristus. Selain itu, para uskup juga harus bertekun dalam doa dan pelayanan sabda, dan mencurahkan tenaga supaya segenap umat beriman yang dipercayakan kepada reksa perhatian mereka, sehati sejiwa dalam doa, dan supaya dengan menerima sakramen-sakramen, mereka bertumbuh dalam rahmat dan menjadi saksi-saksi yang setia kepada Tuhan. Dan sebagai pembimbing pada jalan menuju kesempurnaan, hendaknya para uskup berusaha memajukan kekudusan para imamnya, para religius maupun kaum awam, masing-masing menurut panggilannya yang khas, seraya menyadari bahwa mereka wajib memberi teladan kesucian dalam cinta kasih dan kerendahan hati. Dan dengan demikian, mereka menguduskan gereja-gereja yang diserahkan kepada mereka sedemikian rupa, sehingga di situ bersinarlah sepenuhnya cita rasa gereja Kristus yang semesta. Dan dalam semangat itu, hendaknya mereka sedapat mungkin mengembangkan panggilan imam maupun religius, sambil secara istimewa memperhatikan panggilan misioner. Selanjutnya, tugas menggembalakan. Adapun latar belakang, pokok pemikiran teologis dan relevansinya mengenai tugas menggembalakan. Pertama-tama bahwa uskup sebagai wakil dan duta Kristus memimpin gereja-gereja tertentu yang dipercayakan kepada mereka dengan nasihat-nasihat, kemudian teladan, dan bahkan dengan otoritas dan kuasa suci mereka yang memang mereka gunakan hanya untuk membangun kawanan mereka dalam kebenaran dan kekudusan. Mengingat bahwa siapa yang lebih besar harus menjadi seperti yang lebih kecil, dan dia yang menjadi pemimpin menjadi pelayan. Nasihat Kristus bahwa mereka yang memimpin gerejanya harus menganggap diri mereka sebagai hamba, sama seperti dia memandang dirinya sendiri. Aku di antara kamu sebagai pelayan. Dapat dibandingkan dalam Lukas 22 ayat 27b. Selanjutnya, bahwa Kristus datang untuk melayani, untuk mempersembahkan hidupnya sebagai korban demi seluruh dunia. Demikian pula bahwa uskup harus mempersembahkan hidupnya, nasihat teladan, kemudian otoritas dan kuasa suci demi gereja tertentu yang diberikan kepadanya. Selanjutnya bahwa kuasa tersebut yang mereka jalankan secara pribadi dalam nama Kristus adalah tepat, biasa dan langsung, meskipun pelaksanaannya pada akhirnya diatur oleh otoritas tertinggi gereja dan dapat dibatasi oleh batas-batas tertentu untuk keuntungan gereja atau umat beriman. Nah, berdasarkan kuasa tersebut, para uskup memiliki hak suci dan juga kewajiban di hadapan Tuhan untuk membuat undang-undang bagi rakyatnya atau bagi umatnya. Nah, jabatan pastoral atau pemeliharaan rutin dan harian, domba-domba mereka dipercayakan sepenuhnya kepada mereka. Lalu mereka juga tidak dapat dianggap sebagai wakil dari Paus Roma karena mereka menjalankan otoritas yang sesuai dengan mereka dan secara tepat disebut para uskup, kepala dari orang-orang yang mereka pimpin. Mereka merupakan wakil Kristus, mereka adalah penerus sejati para rasul, dan dengan demikian memegang otoritas sejati untuk mengajar, memerintah, dan juga menguduskan umat beriman di keuskupannya masing-masing. Oleh karena itu, kekuasaan mereka tidak dihancurkan oleh kuasa tertinggi dan universal, tetapi sebaliknya ditegaskan bahwa dikuatkan dan dibenarkan olehnya, karena Roh Kudus tidak henti-hentinya memelihara, juga membentuk pemerintahan yang didirikan oleh Kristus Tuhan dalam gerejanya. Maka seorang uskup, karena dia diutus oleh Bapa untuk mengatur keluarganya, harus melihat di depan matanya teladan gembala yang baik, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seperti Rasul Paulus, bahwa dia berhutang kepada semua orang. Biarlah dia siap untuk memberitakan Injil kepada semua orang,
dan mendorong umatnya untuk melakukan kegiatan kerasulan dan misionaris. Nah, selanjutnya bahwa citra uskup sebagai gembala yang baik di keuskupannya. Dalam meniru gembala yang baik, yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, uskup harus menjadi salah satu yang ada di antara umatnya, sebagai salah satu dari mereka yang berjalan dengan mereka, kemudian mendengarkan mereka, menasihati, dan juga mendorong mereka. Tetapi selalu dan dalam segala hal hanya ingin membimbing mereka kepada Kristus. Maka, uskup memiliki kuasa dan otoritas penuh dari imamat Katolik. Tetapi umat beriman harus berpegang teguh pada uskup mereka, seperti yang dilakukan gereja kepada Kristus dan Yesus Kristus kepada Bapa, sehingga semua itu dapat menjadi satu pikiran melalui kesatuan dan juga berlimpah bagi kemuliaan Allah. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.